Halo, saya Debbie Nelcita Monop, NIM 17030300092, semester 7, kelas B, jurusan Sosiologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS dari mata kuliah Sosiologi Terapan dengan judul analisis terkait kapitalisasi dan monetisasi dari COVID-19. Dunia digemparkan dengan virus yang menyerang manusia. Fatalnya, virus ini dapat membunuh manusia. Virus ini berasal dari kota Wuhan di Cina yang kemudian diberi nama SARS-CoV-2 atau yang kita kenal dengan coronavirus atau COVID-19. Indonesia pertama kali mengumumkan penyebaran coronavirus pada tanggal 2 Maret 2020 dan sampai saat ini dengan 534.000 kasus dan kematian 16.815 jiwa per tanggal 29 November 2020. Karena penyebaran virus dan peningkatan jumlah orang yang terpapar virus ini sangat tinggi, menyebabkan kepanikan yang membuat masyarakat sangat takut sehingga menjadi fenomena panic buying. Fenomena panic buying ini seringkali kita temui di sekitar kita atau bahkan di media sosial. Sadar atau tidak sadar, fenomena panic buying ini justru merugikan pihak yang lebih membutuhkan. Hal itu akan terus berlanjut dan akan menjadi kegelisahan semua orang. Terlebih lagi, melihat orang-orang yang berbondong-bondong pergi ke minimarket terdekat, memborong semua stok makanan, obat-obatan, dan bahkan masker. Banyak oknum yang kemudian memanfaatkan hegemoni coronavirus dan kepanikan tersebut untuk mengkapitalisasi barang-barang kebutuhan pokok. Hal ini tentu merugikan dan sangat tidak bermoral. Contohnya, oknum yang membeli banyak sekali persediaan masker lalu menjual kembali dengan harga yang lebih mahal. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penularan dan kepanikan yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah adalah pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai langkah pencegahan masuknya COVID-19 ke wilayah Indonesia, yaitu menerbitkan surat edaran kepada seluruh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota, rumah sakit rujukan, kantor kesehatan pelabuhan atau KKP, dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan atau BTKL untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan masuknya penyakit ini. Menempatkan 135 thermal-scanner di seluruh bandara udara di Indonesia, terutama yang mempunyai penerbangan langsung dari Republik Rakyat Tiongkok. Memberikan health art card dan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE pada penumpang. Menunjuk sedikitnya 100 rumah sakit rujukan yang sebelumnya dipakai pada kasus flu burung dan menyiapkan 21 kapsul evakuasi atau meja dorong isolasi pasien sebagai langkah pencegahan. Yang kedua, Kementerian Kesehatan membuka kontak layanan yang dapat diakses masyarakat untuk mencari informasi perihal virus corona. Yang ketiga, pada tanggal 2 Februari 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan yang pertama penundaan seluruh penerbangan dari dan ke ERT berlaku mulai 5 Februari 2020 pukul 00.00 WIB. Pelanggaran seluruh orang masuk dan transit ke Indonesia apabila selama 14 hari terlahir berada di RRT. Pencabutan bebas visa dan visa non-aviral untuk warga negara RRT. Penghentian sementara impor live animal dari RRT. Dan yang keempat, pencegahan yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia adalah sebagai bentuk perlindungan pemerintah telah memulangkan WNI dan
Provinsi Hubei RRT pada 2 Februari 2020. Namun dalam upaya penanganan COVID-19 ini, pemerintah kembali dibuat kewalahan dengan isu-isu bahwa coronavirus ini hanya konspirasi dan ada pasien yang tidak terkena atau negatif dari COVID, namun pihak rumah sakit memvonis pasien tersebut positif terkena COVID-19 dan masih banyak isu lainnya. Hal ini menjadi penyebab masih banyaknya warga yang bandel dan enggan mematuhi protokol kesehatan adalah karena mereka percaya teori konspirasi COVID-19 dan membuat tingkat kenaikan pasien COVID-19 sangat tinggi di Indonesia karena tidak mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Hal ini menyebabkan pemerintah harus bekerja keras dalam menangani kasus ini, karena bukan hanya COVID-19 tapi juga isu-isu bahwa virus ini tidak ada dan merupakan kerjasama dari pemerintah bersama seluruh rumah sakit yang menjadi rujukan pasien COVID-19 untuk mengambil keuntungan dari kapitalisasi dan monetisasi COVID-19. Teori konspirasi mengenai pandemi COVID-19 dimulai dengan isu virus yang sengaja disebarkan dari sebuah laboratorium di Wuhan, Tiongkok. Konspirasi lain menyebutkan bahwa Bill Gates adalah pihak yang terlibat dalam upaya penyebaran virus untuk memproduksi vaksin sebagai ladang bisnis. Di Indonesia, konspirasi pandemi COVID-19 menjadi perbincangan ketika pernyataan-pernyataan demikian disuarakan oleh orang-orang yang memiliki popularitas tinggi dan menjadi pusat perhatian di media sosial serta media massa. Konspirasi seperti dugaan kapitalisasi rapid test hingga rekayasa peningkatan kasus dalam masa krisis banyak ditemukan di media sosial. Kondisi ini menyebabkan hal-hal yang menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, konspirasi yang menghadirkan jawaban alternatif dapat memberikan klaim secara subjektif dan asumtif yang mudah diterima dan terdengar masuk akal sehingga mempengaruhi publik. Masyarakat yang mempercayai teori konspirasi memandang fenomena saat ini yang rumit dengan sengaja dirancang oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kuasa. Di samping itu, kecemasan dan rasa tidak aman disebabkan oleh tanggapan negatif terhadap pemerintah sehingga mengarah pada asumsi konspirasi. Kondisi pandemi yang datang secara cepat dan tiba-tiba membuat masyarakat merasa cemas dan ketakutan sehingga teori konspirasi dianggap sebagai penawar dalam menjawab keresahan yang dirasakan.
berikutnya adalah analisis Rocipi. Rocipi adalah alat ukur untuk mengidentifikasi masalah sosial yang muncul akibat pemberlakuan peraturan yang dikembangkan oleh Anne Robert Seidman dan Nalin Abeshekere. Rocipi yang pertama, R atau rule, atau dalam bahasa Indonesianya pengaturan. Di sini ada beberapa pengaturan pemerintah tentang undang-undang pedoman terkait penanganan coronavirus DSS 2019 atau COVID-19. Saya mengambil beberapa pengaturan terpenting saja. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Itu mengatur tentang tujuan karantina kesehatan, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan karantina. Bentuk hak dan kewajiban masyarakat dalam karantina kesehatan, penyidikan dan ketentuan pidana bagi yang melanggar. Jadi karantina kesehatan ini berfungsi untuk semua orang yang baru kembali dari mana saja, seperti pulang mudik. Mereka harus menaati program pemerintah tentang protokol kesehatan untuk karantina selama 14 hari. Peraturan yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan coronavirus atau COVID-19. Ini mengatur pelaksana pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan. Yang berikutnya, pengaturan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus atau COVID-19. Yang berikutnya, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepat penanganan coronavirus 19. Yang berikutnya adalah maklumat Kapolri nomor MAK-2-3-2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona atau COVID-19. Ini mengatur tentang imbauan kepada masyarakat untuk tidak mengadakan kegiatan yang mengakibatkan perkumpulannya massa. Dan peraturan yang terakhir yang saya ambil adalah ST-766-3-OPS.4.5-2020 tentang himbauan untuk tidak panik buying seperti yang telah dijelaskan di atas. Yang kedua adalah opportunity atau peluang atau kesempatan. Pada masa pandemi COVID-19 ini ada yang disebut dengan panic buying atau social panic buying atau kepanikan sosial, di mana masyarakat mulai dihantui dengan rasa takut mereka tentang virus COVID-19 ini. Dari panic buying ini, para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mulai membuat peluang atau kesempatan untuk keuntungan pribadi mereka, sehingga membuat informasi yang beredar di masyarakat jika pemerintahlah yang telah membuat kapitalisasi dan monetisasi dengan cara menaikkan harga-harga masker, kebutuhan pangan, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat percaya bahwa pemerintahlah yang membuat kapitalisasi dan monetisasi. Padahal jika ditelusuri dengan baik, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab inilah yang telah membuat peluang-peluang dan menciptakan kesempatan dan keuntungan untuk mereka. Yang berikutnya adalah kapasiti atau kemampuan. Upaya yang diambil pemerintah untuk menjaga
ketersediaan bahan-bahan pokok dengan harga yang telah ditentukan adalah dengan tetap menjaga stok bahan pokok agar tetap ada dalam setiap minggunya harus ada pengecekan semuanya di area pasar. Dan juga pemerintah membuat semacam peraturan supaya tidak menyebarkan hoax tentang kapitalisasi dan monetisasi dari pemerintah. Yang berikutnya adalah communication atau komunikasi. Dalam masa pandemi ini, pemerintah tetap memperhatikan masyarakat dengan tetap memberi himbauan agar masyarakat terhindar dari social panic buying dengan selalu menaati peraturan pemerintah, dengan selalu menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, menggunakan sabun, selalu menggunakan hand sanitizer, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah interest atau kepentingan. Oknum-oknum yang melakukan kapitalisasi dan monetisasi yang akhirnya berdampak pada pemerintah, sebenarnya mereka melakukannya itu untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka membuat informasi palsu atau hoax dan merugikan bukan hanya masyarakat tetapi pemerintah juga. Para oknum ini melakukannya agar mereka mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga kita sebagai masyarakat lebih baik selalu menyaring informasi-informasi yang kita baca, dengar, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah participation atau partisipasi. COVID-19 membuat banyak perubahan baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Pandemi COVID ini juga membuat banyak pihak berpartisipasi dalam membantu penanganan penyebaran COVID-19. Ada juga pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari pandemi ini dengan membuka bisnis online, dan yang paling marak adalah dengan membuat berita palsu tentang konspirasi pemerintah tentang rapid test ini. Dan yang terakhir adalah ideologi. Dalam pandemi COVID, banyak isu-isu yang mengatasnamakan pemerintah, seolah-olah pemerintah telah bekerja sama membuat sebuah ideologi untuk meresahkan warga masyarakat dengan membuat sebuah konspirasi bahwa pasien yang tidak atau negatif corona juga dimasukkan pada pasien positif corona, dan juga konspirasi tentang kapitalisasi rapid test hingga rekasi peningkatan dalam kasus ini meningkat, dan membuat seakan-akan ini adalah konspirasi politik dari pemerintah. Jadi, menurut saya, isu tentang pasien sesungguhnya yang bukan COVID tetapi oleh rezim kesehatan dimasukkan ke dalam pasien COVID, dan terkait dengan adanya kapitalisasi dan monetisasi COVID ini hanyalah berita palsu atau hoax. Karena pemerintah terlebih tenaga medis sudah bekerja keras untuk penanganan COVID ini. Adanya konspirasi tentang kapitalisasi dan monetisasi itu hanya dibuat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi mereka dan membuat kepanikan sosial kepada masyarakat lebih luas lagi. Itu adalah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Semoga